sudah ya. Selamat siang Pak Sinu. Ya, selamat siang, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian serta adik-adik semua, untuk acara berikutnya adalah diskusi panel tentang transformasi model MI menjadi bahan ajar digital, dan yang akan pertama-tama untuk memaparkan. Pak Sinung, apakah Pak Sinung mau presentasi lebih awal atau bagaimana? Eh, belum, Pak. Saya paling nanti menanggapi aja. Oh, oke, baik, terima kasih Pak. Berarti paparan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nita Delima dari tim Matching Fund dari Universitas Subang. Kepada Ibu Nita, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa operator? Minta tolong slide yang Ibu tadi ya, ini ditampilkan. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah serta karunia-Nya. Kita bisa sampai di jam sekarang dalam sesi yang kedua, yaitu terkait dengan diskusi kita untuk transformasi bahan ajar CMI ke dalam bahan ajar yang digital. Baik, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah akan memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, terima kasih sudah bersabar hadir hingga siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik siswa juga mahasiswa yang saat ini sudah hadir di sini. Yang pertama mungkin sebelum ke inti acara, Ibu perkenalkan dulu, saya perkenalkan dulu di sini adalah jajaran di sini ya, sama tadi Pak Sinung, itu adalah pengusul Hibah Matching Fund 2022 ke Daireka Kemdikbudristek. Nah, apa itu Hibah Matching Fund yang tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1 di awal bahwa ini memang kompetisi yang diadakan oleh kementerian, di mana kompetisinya itu merupakan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha juga dunia industri. Nah, karena memang home base-nya pengusul itu ketuanya Ibu sendiri dari Pendidikan Matematika Universitas Subang, maka konten yang memang diangkat itu adalah konten yang dimiliki oleh Pendidikan Matematika Universitas Subang. Kami memiliki model pembelajaran yang memang sudah diujikan, namanya model Comprehensive Mathematics Instruction. Langsung ke slide yang kedua aja, Ren. Oke. Nah, jadi anggotanya ini sengaja diambil Pajaja dari sistem informasinya Unsub, kemudian sengaja juga diambil Budiane. Budiane ini orang matematikanya Unpad, tetapi beliau juga sering dilibatkan di pendidikan matematikanya Unsub. Jadi kalau misalkan mau ke Unpad, kejauhan ke Unsub aja matematikanya, ada Budiane juga di sini. Gitu. Nah, kemudian dari ketiga orang ini, kita berkolaborasi dengan PT Data Cerdas Indonesia. Tadi ada Pak Sinung, beliau CEO-nya dari Data Cerdas Indonesia. Jadi Data Cerdas Indonesia ini mereka perusahaan yang memang bergerak di bidang teknologi digital ya. Mereka menyediakan layanan untuk rekayasa perangkat lunak apapun itu. Akhirnya terjadilah sebuah kolaborasi, Unsub punya CMI, DCI itu punya platform, kemudian
ada sebuah permasalahan bahwa tadi juga sudah ditangkap di awal bahwa pembelajaran matematika itu saat ini memang harus mulai didigitalisasi. Oleh karena itu, dari UNSUB, kemudian dari DCI, kita coba berkolaborasi dan memang disetujui oleh Dikti untuk kemudian membangun sebuah platform yang nantinya diberi nama CMI Agent. Nah, apa itu CMI Agent? Di slide lagi. Jadi sebetulnya CMI Agent itu transformasi dari model CMI. Model CMI itu apa sih, Bu? Jadi kalau tadi di pagi hari kita berbicara tentang biar pembelajarannya menarik, ya siswanya harus dikasih istilahnya stimulus ya, harus dikasih soal-soal dan lain sebagainya. Nah, CMI ini namanya kan CMI Comprehensive Mathematics Instruction. Jadi instruksi atau pembelajaran atau pengajaran yang diberikan guru matematika itu memang harus komprehensif. Kalau misal mau disederhanakan, sebetulnya CMI ini merupakan PBL yang terstruktur. Jadi kalau di sekolah biasanya guru ngasih soal, tadi kan suka ada ya, guru ngasih soal aja, begitu aja soalnya comot dari mana gitu ya, dikasih ke siswanya. Itu kan sebetulnya base problem ya, problem base gitu. Tapi problemnya itu nggak distrukturisasi, asal saja diambilnya. Nah, sama CMI, sama model ini, si problemnya itu distrukturisasi. Strukturisasinya itu bagaimana? Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada develop. Jadi siswa tuh dikasih soal-soalnya yang bisa mengembangkan ide gitu. Soal-soalnya mungkin soal-soal yang open-ended, bukan mungkin ya. Soal-soalnya itu adalah soal-soal yang open-ended. Jadi open-ended itu apa sih, Bu? Jawabannya itu bisa lebih dari satu gitu. Jadi kayak misalkan buat sebuah titik, kan setiap orang kalau misal ditanya begitu buat sebuah titik ada yang bikinnya di atas, ada yang bikinnya di bawah dan seterusnya. Nah, itu berarti titik yang didefinisikan oleh setiap orang itu akan berbeda. Itu contoh soal open ended. Jadi nggak bisa nyontek kiri kanan, akhirnya kreativitas siswanya juga terlatih gitu ya, terbangun. Nah, itu disebutnya sebagai tahap develop. Nah, CMI yang memang dimiliki oleh Pendidikan Matematika Universitas Subang ini yang tadi sudah dimasukkan ke dalam tahap develop. Kemudian siswa yang sudah menyelesaikan tahap develop ini, jadi problem yang di tahap develop, problem-problem atau masalah-masalah open-ended yang sudah diselesaikan, kemudian ditingkatkan kembali ke tahap yang lebih kompleks lagi, disebutnya sebagai tahap solidify katanya. Jadi tahap solidify ini di mana siswa itu lebih diperkuat lagi. Jadi kalau tadi mereka sudah bisa bikin titik, sudah bisa menggeser titik yang dibuat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu. Sampai akhirnya dapat bayangan dari titik yang digeser tersebut. Pada tahap solidify ini mulai masuk ke konsepnya. Sebetulnya kalau geser-geser tuh masuknya di mana ya gitu. Apa translasi, apa refleksi, atau yang seperti apa. Nah, itu udah masuk ke tahap solidify. Nanti problem-problem yang di solidify atau soal-soal yang memang ada di solidify ini soal-soal yang sudah tidak open-ended lagi. Karena kan pemikiran siswanya udah terbuka, kemudian kita latihkan di situ di solidify untuk memperkuat apa yang tadi sudah bangun di tahap yang pertama, jadi diperkuat di tahap yang kedua. Nah, kalau sudah kuat, tinggal dipraktiskan. Jadi terakhir itu kita punya tahap praktis. Jadi kalau udah selesai nih tahap solidify, masuk ke soal-soal yang praktis. Soal-soal yang praktis itu yang seperti apa? Yang memang melatih seluruh komponen yang diinginkan. Kalau sekarang mungkin istilahnya tujuan pembelajaran itu apa ya, Bu Ari? Alur, masih tujuan pembelajaran ya gitu. Yang itu
yang diinginkan oleh tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalkan materinya tentang translasi, ya tujuan pembelajaran translasi apa, di praktis ini kemudian betul-betul di drill gitu siswanya sehingga memang tujuan pembelajarannya bisa dicapai. Nah, ketiga tahapan tersebut ini mau ditransformasi pakai arsitekturnya yang seperti ini. Jadi nanti itu model CMI ini akan dibuat menjadi sebuah platform digital yang membuatnya yang Pasinum dari DCI, yang Unsub itu yang ngasih kontennya gitu. Jadi nanti kita kasih kontennya ke Pasinum, nanti Pasinum dari DCI akan membuatkan platformnya. Jadi platformnya itu macam ruang guru mungkin ya atau Zenius gitu. Jadi kita sudah siapkan materi-materi ajar di situ, tinggal guru atau siswanya nanti memilih materi ajarnya, tetapi tahapan-tahapannya itu ikut dengan model CMI. Jadi yang pertama kalau klik kita transformasi geometri, terus kita klik misalkan translasi, maka yang muncul pertama itu soal-soal yang open-ended-nya tadi. Nanti kalau sudah selesai semua soal atau tahapan di open-ended, di tahap develop, maka siswa akan baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi intinya kenapa kemudian ini untuk mendukung pembelajaran hybrid, sebetulnya asal muasal hybrid ini kemarin-kemarin kan kita belum pembelajaran tatap muka seutuhnya ya, jadi baru PTM. Tapi karena sekarang sudah tatap muka seutuhnya, berarti sebetulnya hybrid bisa saja dengan blended gitu ya, digantinya. Tapi ya tidak jadi masalah. Intinya model ini, si CMI agent ini nanti bisa masuk ke pembelajaran hybrid, juga bisa masuk ke pembelajarannya blended. Tapi interaktif. Jadi di situ guru bisa mengarahkan siswa, gitu ya. Siswa juga bisa tahu ketika dia ngisi jawaban itu dan salah, berarti dia nggak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi otomatis harus ada step yang memang mengulang terus jawabannya di situ sampai akhirnya dia betul-betul sudah dinyatakan berkembang idenya, gitu ya. Jadi kalau misal sama guru sendiri kan riuh ya, gurunya harus ke sana ke sini ngasih tahu dia udah selesai belum. Tapi dengan bantuan aplikasi ini nanti siswa sudah bisa tahu sendiri kalau misal memang masih salah, masih mentok, berarti masih belum bisa untuk lanjut ke tahap berikutnya. Artinya tadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebetulnya sudah mau di cover sama aplikasi ini. Cuman ini kita baru rancangan. Mudah-mudahan prototipenya minggu depan kita sudah bisa uji cobakan. Demikian ya. Jadi kalau misal sudah semua satu materi, kita bisa selesaikan satu materi itu dan pilih materi ajar berikutnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan CMI agent ini. Nah, berikutnya saya kembalikan lagi ke moderator karena udah ngos-ngosan. Jadi kalau misal lihat di sini, nggak apa-apa Ren, di slide lagi aja. Yang tadi Ren sebelum ini. Nah ini, jadi kalau misal kita lihat rekam jejak, memang CMI ini udah dikembangkan sama Unsub itu dari 2017. CMI-nya sendiri ya, dari mulai mengembangkan sintaksnya, kemudian sampai terakhir itu kita coba ada buku CMI-nya sebetulnya. Itu luaran dari hibah sebelumnya sebetulnya. Jadi kalau misal search di Google, model comprehensive mathematics instruction yang bahasa Indonesia itu mesti model CMI ini gitu. Kalau yang bahasa Inggris mungkin yang lain-lain. Tapi biasanya kalau misal tadi teman-teman yang Ibu mintai ke sini juga mereka riset sendiri, ada CMI, Comprehensive Mathematics, oh iya berarti ini memang produknya Unsub, produknya pendidikan matematika. Itu produk kita yang memang sudah dikembangkan dari 2017. Dan DCI ini memang dari 2020 itu sudah concern di layanan
perangkat lunak gitu. Jadi kita itu di sini DCI sama Unsub itu disatukan, dijodohkan istilahnya oleh matching fund-nya ke Daireka. Dan alhamdulillah kita juga dijodohkan dengan adik-adik siswa di sini juga guru-guru oleh program matching fund-nya ke Daireka. Nah, kontribusinya DCI karena mereka punya server, mereka yang membuatkan itu sebetulnya kontribusi besar untuk dari DCI untuk dunia pendidikan, terutama yang pembelajaran matematika. Ke depannya, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, rezeki usia, rezeki ya dari kesehatan, kemudian rezekinya dari Kemdikbud juga dikasih lagi. Kita coba kembangkan konten ini untuk lebih luas lagi. Jadi tidak hanya untuk pembelajaran matematika gitu. Jadi nanti mungkin kemarin ngobrol-ngobrol dengan DCI-nya sih kita pengennya mewarnai dunia pendidikan ini dengan platform digital yang memang butuh untuk disiapkan untuk menghadapi era society 5.0 gitu. Ren, kita lanjut lagi. Nah, tahapan kegiatan matching fund ini, jadi tadi memang sudah disampaikan di awal, yang sekarang kita laksanakan itu adalah aktivitas yang pertama. Aktivitas yang pertama ini masuknya ke dalam konstruksinya CMI agent. Jadi pada saat mengkonstruksi CMI agent kita butuh data dari beberapa teman-teman guru, teman-teman siswa. Tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, terus kontennya juga tidak monoton, siswanya bisa interaktif di situ. Kita coba buatkan itu untuk kemudian nanti kalau misalkan prototipenya sudah jadi, minggu depan kita uji cobakan lagi. Mudah-mudahan adik-adik di sini sama ibu bapak guru diberi kesehatan, jadi minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk coba prototipenya. Nah, kalau minggu depan prototipenya itu masih ada kurang dan lain sebagainya, kita coba sempurnakan lagi. Kalau misalkan sudah selesai disempurnakan, nanti kita uji coba untuk lebih luas lagi. Jadi kayaknya ruangan ini nanti nggak akan cukup minggu depannya lagi. Mungkin butuh untuk ruangan yang lebih luas lagi. Nah, kalau setelah uji coba yang kedua dirasa CMI-nya sudah siap, kita akan coba sosialisasikan ke tahap berikutnya ya. Itu ada diseminasi. Nanti mungkin kita coba undang seluruh guru matematika di Kabupaten Subang, tidak hanya 8 orang, tapi mungkin lebih dari itu, dan acaranya mungkin tiap Sabtu. Jadi inginnya gini Bu Ira, Sabtu ini dari Subang Kota, jadi wilayah tengah. Sabtu berikutnya Subang Utara dari Pantura. Sabtu berikutnya lagi Subang Selatan. Jadi 100 orang, 100 orang siswa, 100 orang siswa, 100 orang siswa plus gurunya mungkin 15 sampai 20 orang guru untuk tahu bahwa CMI Agent sudah ada dan bisa digunakan untuk membantu guru dalam pembelajaran matematika. Itu mungkin yang bisa disampaikan hari ini terkait dengan program matching fund ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nita atas paparan dari kegiatan matching fund yang dilakukan oleh Universitas Subang berkolaborasi dengan PT Data Cerdas Indonesia. Pak Sinung, barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, boleh. Mungkin sedikit perkenalan ya. Ya, silakan. Saya bisa share screen nggak ini? Sebentar ya Pak, sedang dicek. Oh iya, siap. Sudah Kang?
Bisa dicoba Pak Sinung? Oh ya, coba. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Baik ya, jadi mungkin sedikit memperkenalkan aja. Jadi kita ketemu di Kedereka ya dengan Universitas Subang dan beberapa universitas lain. Mungkin ini salah satu yang sudah berjodoh dari program matching fund dari Dikti ya. Jadi Dikti menyiapkan dana supaya dunia kampus dan dunia industri itu bekerja sama mengembangkan suatu ide yang bermanfaat. Nah, jadi ini kompetisi terbuka untuk kolaborasi dari setiap kampus dan setiap industri yang berkaitan. Jadi tinggal bagaimana dari sisi industri maupun sisi kampus nantinya memanfaatkan kerjasama ini untuk menghasilkan sesuatu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kebetulan di kami PT Data Cerdas ini bisa dilihat nanti websitenya datacerdas.id. Jadi ini bidang-bidang yang kami tangani ada software development, big data dan sebagainya. Kemudian ini beberapa klien yang sudah kami layani, diantaranya berbagai kementerian maupun perusahaan lain juga. Jadi ketika mereka membutuhkan solusi, kami siap membantu. Jadi di program ini nanti kami akan membantu tim Bunita ya dari Universitas Subang untuk kita akan mengembangkan platform digital untuk pembelajaran menggunakan metode CMI Agent itu. Nah, dari sini di pertemuan hari ini mungkin baru kita kumpulkan ide-ide dari peserta maupun narasumber untuk lebih memperkaya ide pengembangan platform CMI Agent-nya. Jadi baru nanti kita rapikan lagi prototipenya untuk bisa diuji coba. Nah, mungkin cukup seperti itu. Kemudian mungkin saya ada satu pertanyaan ya tadi. Kalau nggak salah Ibu Nita sampaikan bahwa CMI agent-nya sifat soalnya open-ended ya. Berarti kalau seperti itu harus diperiksa manual ya oleh gurunya atau yang buat soal itu. Berarti nggak bisa langsung disediakan kuncinya di platformnya itu. Mungkin itu, seperti itu dulu. Terima kasih. Barangkali mau ditanggapi Bu Nita? Baik, soal open-ended ini sebetulnya memang nanti mungkin kita ngobrolnya di belakang ya Pak Sinung. Jadi memang sebetulnya bisa dengan sistem kayak misalkan titik yang diambil 1,3 katakanlah. Kalau di sistem kan orang programmer biasanya X, Y, kalau digeser ke kiri berarti yang bergerak siapa? Yang X atau yang Y? Coba Ibu tanya. Kalau ada titik X, Y, terus kalau kita geser ke kiri, yang bergerak yang si X-nya atau si Y-nya? X-nya ya. Berarti yang kalau digeser ke kiri dia dikurang atau ditambah? Dikurang. Nah kayak misalnya begitu. Jadi orang nanti mungkin si sistemnya ketika si anak jawab 1,3 berarti yang 1 itu X-nya, yang 3 itu Y-nya. Nanti kalau digeser ke kiri berarti yang 1 itu dikurang sebanyak berapa geseran gitu. Seperti itu sih Pak open-ended-nya sebetulnya. Nah, memang kalau misalkan karena kan ini interaktif ya dan guru itu sebagai fasilitator. Jadi fasilitator di sini nanti bisa kemudian sistem yang mengiyahkan
Bisa juga yang kemudian guru yang mengiyakan untuk bisa ke tahap berikutnya gitu. Jadi nanti harapannya soal-soal yang demikian itu yang bisa membangun pada kreativitasnya siswa maupun orang-orang yang menggunakan platform ini gitu. Itu mungkin ya. Gimana? Ada yang mau Bagaimana? disampaikan tidak dari siswa? Siswa maunya seperti apa sih untuk platform yang tadi Ibu sampaikan? Ren bisa minta tolong di-share yang modul 1. Yang Word. Nah, misal ini, jadi Ibu punya sebuah soal di sini, Bu, kok soalnya panjang sekali ya? Sengaja soalnya panjang. Biar apa, Bu? Biar siswanya mau baca. Kenapa, Bu? Karena katanya literasinya siswa kita rendah gitu. Jadi kalau terus-terusan dikasih gambar, siswanya nggak baca, nggak dipaksa buat baca, ya bagaimana literasinya mau naik gitu kan ya. Makanya dilatih untuk mau membaca gitu. Jadi baca pelan-pelan sambil kita memang melatih literasi kita. Coba. Jadi nanti gunakan bantuan gambar. Mungkin DCI akan menyiapkan platform di situ berupa koordinat kartesius yang bisa digunakan oleh siswa untuk membuat titik, terserah titiknya mau di mana aja. Tapi ketika digeser ke kiri 2 langkah, digeser ke kanan 2 langkah misalkan, si platform itu bisa membaca pergeserannya kiri dan kanannya itu benar atau salah. Jadi jangan sampai ketika soalnya minta digeser ke kiri, gitu ya, kalian malah menggeser titiknya ke sebelah kanan gitu. Jadi berapa langkah tergantung dari yang diminta di sana gitu. Ini soal yang develop-nya, jadi tahap-tahap yang open-ended-nya terus demikian. Terus Ren minta ke soal yang solidify, langsung Ren. Nah, kalau soal yang solidify, kita sudah berbicara bahasa matematiknya. Kalau tadi kan bahasa biasa ya, nggak ada translasi, nggak ada transformasi. Kalau sekarang kita udah ada bahasa translasi, sudah ada simbol translasinya T, sudah ada matriksnya. Ini nggak bisa memang dijelaskan sama aplikasi. Makanya ada fungsi guru di situ sebagai fasilitator gitu. Jadi sebetulnya bahan ajar digital ini nantinya itu membantu guru. Jadi guru nggak usah siapin LKS, nggak usah siap. Ya mungkin LKS untuk penunjang lainnya bisa, tetapi setidaknya ini bisa menjadi bahan bantuan bagi guru untuk kemudian mencoba memahamkan materi untuk pembelajaran matematika di kelas gitu. Jadi nanti platformnya yang akan membetulkan jawaban diagram pakai diagram ini. Jadi artinya si guru tuh nanti akan mengarahkan, oh iya kalau misalkan dari titik 3,5 kita bisa tulis jadi matriksnya itu 35. Matriks berapa kali berapa? Baris kali kolom ya. Kalau ini matriks tuh berarti matriks 2 kali 1 ya. Kalau titik tuh barisnya ada 2, kolomnya 1, kayak gitu. Terus kalau misalkan ditranslasi, simbolnya apa? Ada simbol T di bawahnya gitu. Nah, nanti diajak ke sininya itu, jadi guru sambil
memperlihatkan, jadi kan nggak usah bikin PowerPoint lagi, nggak usah bikin yang lain lagi, tinggal pakai aplikasi ini, nanti bisa untuk menerangkan tentang transformasi geometri, khususnya kalau yang ini translasinya gitu. Terus langsung ke praktis, Ren. Nah, kalau tahap praktis ini lebih praktis lah, lebih dalam lagi. Jadi kalau tadi hanya sekedar menggeser titik, 1, 2 titik, kemudian digeser lagi. Sekarang menggesernya 3 titik. 3 titiknya membentuk sebuah bangun segitiga, misalkan di situ. Nanti segitiganya sama atau tidak ya, gitu. Jadi kita bisa tahu sifat translasi kalau begitu. Sifat translasi itu apa ya? Mengubah bentuk tidak? Gitu. Mengubah ukuran tidak, apa namanya istilahnya kalau mengubah bentuk, mengubah ukuran tuh gitu. Atau tetap isomorfikah atau misalkan berubah skalanya atau seperti apa gitu. Atau berubah titiknya misalkan. Nah, jadi ini akan jauh lebih dalam lagi dan dibantu dengan tentunya visualisasi yang bagus juga. Jadi literasinya diasah, tetapi tidak hanya sekedar kemampuan membacanya, juga ada bantuan visualisasi dari platformnya gitu. Kalau GeoGebra kan platformnya sebetulnya karena memang mereka penggunanya umum, materi-materinya jauh lebih luas ya. Kalau di sini diusahakan materi-materinya itu materi-materi matematika yang memang kaitannya dengan kompetensi numerasinya siswa gitu. Itu mungkin. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Bagaimana Pak Sinung? Ya, terima kasih. Yang dibutuhkan sebenarnya kami support nanti dengan kebutuhan apa yang ingin disediakan di platform ini ya. Oke, baik, karena mungkin Pak Sinung ada trouble ya, jadi mungkin barangkali ada adik-adik ada yang mau ditanyakan? Atau misal dari Bapak Ibu guru ada saran lagi, masukan misalkan untuk, karena kan ini memang mumpung belum jadi gitu ya. Jadi kita masih bisa mengembangkan jauh lebih baik lagi gitu. Tapi intinya rancangannya tadi seperti yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran terdiferensiasinya terakomodasi dengan baik oleh CMI. Kemudian setiap siswa juga literasinya, terutama yang numerasinya bisa meningkat. Karena tadi kan memang rancangan soal-soalnya sudah untuk meningkatkan literasi ya, numerasinya gitu. Dan sebelum memang kita melangkah lagi ke proses pengembangan prototipenya, kalau misalkan ada tambahan disilakan. Misalkan Bu, oh ya silakan Bu. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Terakhir dengar itu katanya mau mulainya 2023. Nah, jadi maksudnya apakah memungkinkan kalau si materinya itu disesuaikan dengan, kalau sekarang kan kita ada fase S sama fase F.
Jadi kelas 10 itu fase E, 11, 12 itu fase F. Maksudnya apakah memungkinkan kalau materinya disesuaikan dengan CP yang memang sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Makanya tadi ketika Ibu menyampaikan tentang transformasi geometri, mungkin anak-anak kita yang kelas 10 masih rada ngahulang Bu, karena memang belum sampai. Mungkin kalau yang udah transformasi geometri itu kelas 11 yang masih kurikulum 2013 gitu. Mungkin harapannya seperti itu, yang pertama kalau bisa memungkinkan gitu. Karena memang kembali lagi ini baru dan apa ya? Kami pun istilahnya apa ya? Masih meraba-raba gitu, masih berusaha beradaptasi. Artinya kan butuh banyak sekali masukan dari berbagai pihak. Terus kemudian untuk yang tadi Bu, untuk tahap yang ketiga yang practice understanding gitu kan tadi disampaikan bahwa gimana caranya supaya kita meningkatkan literasi numerasinya. Jadi harapannya kan nanti ketika misalkan yang praktisnya itu sudah masuk ke bahasa yang khusus ya, bahasa matematiknya sudah ada simulisnya dan sebagainya. Memang kami itu sangat mengharapkan bentuk-bentuk katakanlah soal berpikir tingkat tinggi. Sekarang kan kalau misalnya yang selalu dibawa-bawa itu kan hasil PISA ya Bu ya. Tapi balik lagi kadang-kadang saya juga berpikir begini, ketika misalnya hasilnya seperti itu, apakah cukup fair? Karena pertanyaannya apakah semua guru di Indonesia itu sudah mengajarkan soal-soal berpikir tingkat tinggi. Sekarang kalau misalnya nggak diajarin terus anak tiba-tiba disuruh mengerjakan, kalau menurut saya sih itu kurang fair. Jadi kalau misalnya bisa nanti yang pas bagian practice understanding-nya mungkin ditambahkan soal-soal yang berpikir tingkat tinggi. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik Bu Ira, terima kasih usulnya. Ya, memang materi ini materi yang kita susun dari 2019 tuh untuk kelas 2 SMA ya dulu tuh memang. Dan itu masih kurikulum 2013, belum ada penyesuaian. Tapi kita coba habiskan dulu transformasi geometri karena kalau geometri kan di PISA juga ada, di AKM juga ada ya, dan geometri itu salah satu konten di keduanya gitu. Jadi yang kita mungkin nanti tambahkan mungkin kontennya peluang atau data dan ketidakpastian itu, data and uncertainty itu kan masuk di kontennya PISA sama AKM juga. Sebetulnya kan AKM tuh apa namanya? Contekannya dari visa ya. Jadi kayak diterjemahkan di kita jadinya AKM gitu ya. Nah, nanti beberapa materi berikutnya itu memang akan menyesuaikan dengan konten-kontennya AKM. Tetapi memang karena pengembangan ini juga kita terburu waktu ya Bu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengembangkan konten ini. Jadi konten AKM-nya akan jauh lebih luas lagi dan mudah-mudahan rezekinya ada Pak Sinung ya Pak Sinung, kita bisa terus berkolaborasi dan Dikti mempercayai kita untuk kemudian bisa mengembangkan konten ini di tahun depan penyempurnaannya gitu. Tapi insya Allah kalau misal tahun ini geometri dan peluang itu yang jadi prioritas untuk di kontennya CMI sekarang gitu. Ya. Terima kasih Bu Ira juga Bu Nita atas tanggapannya. Pak Sinung sudah bisa monitor? Tes ya, Oke Pak, apakah terdengar? sudah Pak. Ya, Ya, barangkali ada ya. tambahan atau tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ira barusan Pak. Ya, sementara belum ada, paling sebenarnya dari kami ini saat ini hanya akan ini dulu mengumpulkan masukan-masukan untuk memperkaya penyiapan prototipenya. Nanti kita ikuti supaya lebih sempurna lah. Mungkin seperti itu aja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinung. Ada lagi barangkali dari adik-adik atau Bapak Ibu guru barangkali usulan untuk memperkaya aplikasi ini? Bapak Ibu guru ada lagi barangkali masukan?
Kalau tidak ada, berarti acara diskusi panel ini kita akhiri saja. Maka nanti kita lanjut ya sesi yang terakhir ya, penjelasan teknis. Oh langsung saja. Oh oke, kalau gitu jadi langsung saja ke penjelasan teknis uji coba terbatas ya. Baik Bapak Ibu semua, eh jadi untuk uji coba terbatas ini, sebentar. Nah, uji coba terbatas ini nanti mungkin akan ada undangan kembali. Saya minta tolongnya pasti ke Bu Ira lagi gitu ya. Dan ke Bapak Ibu guru semua untuk kalau misalnya nanti prototipe kita memang kami sudah siap untuk diuji coba oleh adik-adik semua, jangan khawatir nanti dinilai jadi jelek atau enggak, tidak. Tapi justru masukannya yang diminta gitu. Jangan sampai nanti prototipe yang dibuat itu justru nggak layak dan lain sebagainya, karena Dikti sudah mempercayakan juga ke Universitas Subang untuk itu mohon bantuan dari adik-adik semua. Nanti kalau misalkan ada undangan lagi dari Universitas Subang melalui MGMP, mohon kehadirannya kembali. Tempatnya tidak jauh dari Grand Hotel karena memang aksesibilitasnya kalau misalkan di yang lain mungkin agak susah juga, jadi kenapa kemudian dipilih di sini. Itu saja mungkin untuk penjelasan teknisnya. Insya Allah nanti kabar berikutnya segera menyusul ke adik-adik semua melalui Bu Ira ya Bu Ira ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nita atas penjelasan teknis tentang uji coba terbatas yang akan dilakukan Sabtu depan ya. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke Saudari MC. Oke, terima kasih. Boleh diberikan tepuk tangan untuk Ibu Dr. Nita Delima. Oke, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lalui. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara program Matching Fund 2022 Universitas Subang pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 ini selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara ini senantiasa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya Sabitri Pujiastuti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin sebelum pulang ada coffee break. Bisa sambil santai coffee break sekalian nanti penandatanganan kehadiran serta sertifikat. Penyerahan sertifikat. Jadi silahkan bisa Bapak dan Ibu guru beserta siswanya sambil santai sambil menandatangani daftar hadir dan sertifikatnya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sinung Nugroho atas kehadirannya dari PT Data Cerdas Indonesia. Terima kasih ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak, sama-sama. Mari Pak.